selesai tugasnya. Nanti saya akan cek. Oke, itu kan tugas pribadi ya. Jadi satu satu termin ya sebelum UTS nanti ada satu tugas pribadi sama ada satu tugas kelompok dan ada satu kuis nanti akan saya sampaikan. Oke, saya izin share. Oh, sebentar, saya mau screenshot dulu ya untuk absensi. Ya. Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap ya? Ntar saya isi portal dulu ya sebentar. Oke, materi kita pada eh, pagi hari ini yaitu kita akan fokus mempelajari penilaian mesin dan peralatan dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pasar. Ya, pendekatan pendapatan nanti di sesi akhir, di pertemuan terakhir. Nah, kalau kita bicara pendekatan pasar, ya, secara garis besarnya yaitu dia membandingkan ya, antara data objek penilaian dengan data pembanding. Nah, pendekatan pasar ini digunakan untuk menganalisis data transaksi, ya, bisa data transaksi atau data penawaran. Itu. Nah, dari apa? Dari properti yang sifatnya itu identik, ya, atau biasa dikenal dengan sejenis, ya, atau bisa juga dia sebanding. Ya, dia secara jenis mungkin dia berbeda, tetapi dia dapat dibandingkan. Ya, sifatnya itu sebanding. Atau biasa dikenal apa namanya? Kita membandingkan antara apple to apple, gitu. Istilahnya seperti itu. Ya. Bisa jadi apple apple itu walaupun bentuknya sama ya atau identik, bisa jadi dia hanya sebanding. Misalnya apple-nya ini dari impor, terus ini dari lokal, itu bisa jadi tidak identik. Itu. Nah, bila data pembanding yang sifatnya itu tidak identik, ya, misalnya dalam melakukan penilaian kita menemukan beberapa data pembanding yang tidak identik, atau memang dalam kondisi sekarang data pembandingnya itu sudah tidak ada ditemukan lagi data yang benar-benar identik, ya, sehingga kita mencarinya itu data pembanding yang sebanding, gitu ya. Maka dilakukan penyesuaian harga, ya. Kita mengenal namanya istilah penyesuaian. Ya, penyesuaian ini sesuai dengan karakteristik objek yang dinilai, sesuai dengan karakteristik objek yang dinilai. Nah, penyesuaian itu bisa yang namanya penyesuaian positif, nah, bisa juga penyesuaian negatif. Penyesuaian positif itu kalau dalam hal antara objek penilaian, kalau dibandingkan ya, objek penilaian dengan data pembanding, ya. Jadi objek penilaian itu mempunyai karakteristik yang lebih bagus daripada data pembanding. Ya. Atau dengan kata lain, data pembanding dia mempunyai karakteristik yang
di bawah dari objek penilaian, sehingga kita tambahkan penyesuaian positif. Nah, kalau penyesuaian negatif itu sebaliknya, yaitu objek penilaian sifatnya dia tidak lebih bagus daripada data pembanding, ya, secara apa namanya umumnya. Jadi karakteristiknya dia tidak lebih bagus daripada data pembanding, sehingga nanti dia harus di penyesuaian positif. Gitu. Nanti ada beberapa metode cara penyesuaiannya. Nah, pendekatan pasar ini dia dapat diandalkan, ya. Jadi dia dapat diandalkan jika ada pasar aktif, ya, atau dengan kata lain data pasarnya itu banyak tersedia, gitu, ya, dari penjualan properti yang sebanding. Dan data pasarnya itu dapat diverifikasi, artinya dapat dipertanggungjawabkan lah, dia dari sumber-sumber yang terpercaya, atau misalnya dari agen properti misalnya, atau dari distributor penjualan, gitu ya. Intinya dia dapat diverifikasi. Gitu. Nah, kalau misalnya penilaian, katakanlah penilaian mesin dan peralatan, ya, atau katakanlah penilaian kendaraan. Nah, kendaraan itu data pembandingnya kemungkinan banyak, ya, bisa nanti di online ada, ya, atau dari agen, gitu ya. Nah, ini terverifikasi, gitu. Nah, terus mungkin yang agak susah nanti kalau bentuknya itu mesin, ya, mesin yang sifatnya lebih spesifik, ya. Ini data pasarnya itu susah, gitu. Nah, kalau misalnya data pasarnya susah, ya berarti kita mencari alternatif dengan menggunakan pendekatan yang lain. Gitu. Nah, contoh properti yang memiliki pasar atau definisi tersebut, ya, definisi antara lain dari penjualan propertinya itu lumayan banyak, terus datanya itu dapat terverifikasi. Contohnya ini misalnya kendaraan, komputer, ya, kapal. Ya, kapal termasuk banyak yang dijual. Pesawat terbang, gitu ya, perkakas mesin yang standar, gitu ya. Nah, dan properti lain yang sifatnya dia dapat diidentifikasi. Nah, kalau mesinnya itu sifatnya tidak standar, itu cenderung lebih susah. Gitu. Tapi bukan berarti dia tidak mungkin. Tapi untuk mendapatkan data pembandingnya itu cenderung lebih effort. Gitu ya. Ini konsep dasarnya. Oke. Nah, kalau seorang penilai dia menerapkan pendekatan pendapatan, maka pendekatan pendapatan itu dia tidak dapat digunakan bila jenis objek properti untuk properti yang unik atau properti yang tidak unik tapi pasar aktifnya tidak ada, ya. Jadi tidak ada pasar yang menjualnya. Itu. Ya, dia cenderung tidak dapat digunakan. Nah, implementasi dari pendekatan pasar ini dia dapat berbeda secara signifikan. Ya, bisa jadi dia berbeda. Ya, tergantung apa? Tergantung apakah objek penilaian tersebut itu merupakan aset individual, ya, dia per part atau per fraction, terpisah-pisah, atau dia itu merupakan kelompok aset, ya, kelompok aset. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan pertama, bisa jadi kalau ini ada beberapa mesin yang saling berkaitan, ya. Terus dilakukan penilaiannya, maka nilai satu kesatuan dari mesin ini bisa jadi berbeda dengan nilai kesatuan kalau saudara menilai satu persatu. Itu, ya, tergantung nanti eh, penugasannya itu seperti apa. Nah, sehingga nanti pendekatan pasarnya, implementasinya bisa berbeda, bahkan secara signifikan, gitu ya. Nanti diidentifikasi. Makanya kita perlu mengidentifikasi makronya. Nah, terus selain itu juga kita mengidentifikasi apakah mesin ini dia itu satu kesatuan atau tidak. Gitu.
Oke. Nah, ini prosedurnya, prosedur penilaian mesin dan peralatan menggunakan pendekatan pasar. Nah, langkah awal yang saudara harus lakukan untuk penilaian dengan menggunakan pendekatan pasar, yaitu mengumpulkan data transaksi maupun data penawaran. Dari properti yang sifatnya itu identik atau sebanding. Oke. Nah, data transaksi, misalnya ada data penjualan atau penyerahan suatu mesin dan peralatan dari perusahaan lain, gitu. Data-data penjualan. Bisa jadi ada kayak agen atau platform jual beli, gitu. Nah, di situ mungkin ada penawaran, di situ. Itu dapat digunakan, ya. Nanti kita cari properti yang sebisa mungkin dia itu identik. Nah, kalau misalnya tidak identik, berarti kita akan mencari properti itu yang sifatnya itu sebanding. Gitu. Nah, identik itu secara karakteristik itu sama dengan objek penilaian. Kalau sebanding, bisa jadi dia secara karakteristik mendekati. Ya. Jadi tidak sama persis, tapi dia mendekati. Bisa jadi tahun pembuatannya berbeda misalnya, atau kondisinya berbeda, tetapi mesinnya sama gitu ya. Nah, setelah dikumpulkan data transaksi berupa data data pembanding tadi, kita selanjutnya yaitu mengetahui data pembanding untuk terus digunakan atau alternatif penggunaan yang lain. Gitu. Jadi dengan data-data yang kita dapatkan, maka kita dapat mengetahui apakah data-data pembanding tersebut dia itu layak atau tidak, ya layak atau tidak untuk terus digunakan, atau kalau misalnya itu tidak layak atau misalnya dia itu tidak memenuhi secara jumlah misalnya atau secara karakteristik, maka kita harus menyiapkan alternatif penggunaan pendekatan yang lain. Ya, bisa menggunakan pendekatan biaya misalnya, atau bisa juga menggunakan pendekatan yang pendapatan. Ya, tergantung nanti data apa yang kita gunakan. Data apa yang kita temukan atau kita kumpulkan. Nah, kalau misalnya setelah dilakukan analisis bahwa data-data pembanding tersebut itu layak untuk terus digunakan, maka selanjutnya kita melakukan komparabilitas, ya. Komparabilitas artinya ini membandingkan antara objek penilaiannya dengan data pembandingnya. Ya, data pembandingnya. Nah, bisa jadi yang kita temukan atau yang kita kumpulkan pada tahap pertama itu data pembandingnya itu banyak. Maka dalam tahap yang ketiga ini kita memfilter, ya, atau menentukan, ya. Mulai menentukan artinya sudah dikelompok-kelompokkan. Oh, data pembanding yang ini yang lebih mirip-mirip gitu ya. Nah, dikelompok-kelompokkan. Nah, setelah dikelompok-kelompokkan, ya, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan unit pembanding. Ya, menentukan dari yang tadi dikelompok-kelompokkan, itu kita tentukan mana data pembanding yang tepat, ya, yang digunakan. Ya, minimal 3 data pembanding. Data pembanding yang tepat. Nah, setelah ditentukan data pembanding atau unit pembanding, maka selanjutnya kita disusun, ya, disusun data pembandingnya itu kayak dimasukkan di kertas kerja gitu ya. Disusun data pembandingnya, terus di identifikasi karakteristik detailnya. Nah, ini ada kertas kerjanya biasanya.
Kertas kerja itu secara umum dia itu tidak ada yang murni ada bakunya. Jadi tidak selalu ada bakunya. Bisa jadi saudara bisa menggunakan kertas kerja yang disusun sendiri secara mandiri. Ya, intinya kayak alat untuk saudara bekerja gitu ya. Jadi tidak harus bentuknya seperti ini. Intinya saudara bagaimana cara mengolah data pembanding itu untuk menghasilkan suatu indikasi nilai. Gitu ya. Atas kerjanya itu tidak ada standar. Kecuali diatur dengan peraturan tertentu ya. Kalau misalnya terkait dengan perpajakan, ya berarti nanti kemungkinan ya, kalau misalnya ada peraturan yang terkait mengatur terkait kertas kerja, ya saudara harus menggunakan kertas kerja tersebut. Nah, selanjutnya kita menganalisa dan menyesuaikan data. Nah, dari data pembanding tadi, objek, terus menggunakan ada data pembanding. Nah, kita analisis ini. Analisisnya yaitu melakukan penyesuaian data. Ya, berdasarkan karakteristiknya. Nah, nanti memungkinkan ada penyesuaian positif dan ada penyesuaian negatif. Gitu. Nah, setelah melakukan analisis dan penyesuaian data, selanjutnya langkah terakhir yaitu menetapkan hasil untuk objek penilaian. Ya, menetapkan hasil untuk objek penilaian. Jadi katakanlah dari 3 data pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3, terus di sini ada penyesuaian, setelah disesuaikan, nah terus nanti ketemu di sini indikasi nilainya dari 3 data pembanding itu. Nah ini bisa dilakukan rata-rata, ya bisa dilakukan rata-rata atau dilakukan pembobotan, ya tergantung nanti saudara meyakini yang mana. Ya, sampai dengan nanti hasil ketemu nilai yang ditetapkan. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau diskusi terlebih dahulu, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita mempelajari data pembanding. Nah, data pembanding yaitu bisa berasal dari data penawaran, ya, data penawaran, atau berasal juga dari transaksi. Ya, baik itu penggunaan yang ada sekarang maupun dari penggunaan alternatif. Apakah yang dia itu sedang digunakan, ya, atau misalnya apa namanya sedang dijual, gitu ya, terkait dengan mesin dan peralatan. Nah, pada saat kita mengumpulkan data pembanding itu sangat erat kaitannya dengan kondisi dan kecenderungan pasar. Ya, jadi di pasarannya itu bagaimana? Bisa jadi apa namanya untuk mesin-mesin tertentu itu akan susah, gitu ya. Kecenderungannya dia di pasarannya itu tidak terlalu banyak, gitu. Atau secara permintaan dan penawarannya tidak terlalu banyak. Jadi tergantung dengan kondisi pasar, tergantung dengan kondisi pasar. Nah, data properti yang kita temukan ya sebagai data pembanding oleh seorang penilai, dia harus dapat diyakini sumbernya, Ya, kalau perlu nanti kalau ada sumbernya itu saudara cantumkan juga pada deskripsi data pembanding. Ya, di situ ada sumbernya, misalnya dari internet gitu ya.
internet. Nah, internet itu nanti dikasih linknya apa? Linknya webnya. Terus diaksesnya kapan? Atau bisa juga dari agen. Oke. Nah, agen nanti difoto, foto penawarannya. Atau bisa juga dari email, ya, email request. Ya, jadi saudara tanya ke salah satu penjual, nah, nanti dia akan memberikan datanya. Oke. Nah, jumlah data properti pembanding lebih dari satu akan memungkinkan dilakukan komparabilitas, ya, serta penyesuaian yang baik. Ya, jadi kalau misalnya data pembandingnya banyak, ya kita lakukan komparabilitas. Ya, dibandingkan dengan pembanding satu, pembanding dua, pembanding tiga, dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya ada 4, 5, dan seterusnya, ya nanti dipilih mana data pembanding yang sesuai. Nah, selanjutnya katakanlah 3 ini, nah, terus dilakukan komparabilitas dengan melakukan penyesuaian yang baik. Itu sesuai dengan karakteristik dari objek penilaian dan data pembanding. Tuh. Nah, kalau kita misalnya melakukan penilaian mesin dan peralatan, maka pada umumnya data pembandingnya itu sifatnya hanya sebanding. Ya, sifatnya hanya sebanding. Dan sangat sulit ditemukan data pembandingnya itu yang benar-benar identik. Ya, benar-benar identik. Ini maksudnya kita menggunakan pendekatan pasar ya, bukan pendekatan biaya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena mesin itu dia mempunyai karakteristik yang apa namanya, benar-benar unik ya. Jadi dia mempunyai spesifikasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan properti-properti yang lain. Sehingga kita akan sulit menemukan data pembanding yang benar-benar identik. Nah, selain itu, data pembanding ini, misalnya kita temukan, itu akan sulit menemukan data pembanding yang secara pemakaian itu sama. Secara pemakaian, katakanlah pemakaian dia berapa jam dipakainya. Nah, kemungkinan antara objek sama data pembanding itu pemakaiannya pasti berbeda sehingga menyebabkan data pembandingnya itu sifatnya hanya sebanding ya, jadi tidak identik. Itu ya alasannya itu. Nah, penyesuaian dilakukan terhadap data pembanding ya. Jadi bukan dari properti yang dinilai ya. Tadi katakanlah kita punya objek penilaian ya, terus ada data pembanding satu, data pembanding dua, data pembanding tiga. Nah, yang disesuaikan itu yang ini, data pembandingnya. Data pembandingnya ya. Bukan dari objeknya gitu. Ya, bukan dari objeknya yang disesuaikan, tetapi dari data pembandingnya. Nah, dari penyesuaian ini nanti memungkinkan ada penyesuaian positif dan penyesuaian negatif sampai dengan nanti ada indikasi nilainya. Itu nanti akan saya tunjukkan apa namanya contoh perhitungannya atau kertas kerja. Gitu. Nah, tadi data pembanding itu kan dilakukan penyesuaian. Ya, dilakukan penyesuaian. Penyesuaian. Nah, penyesuaian ini itu dilakukan dalam apa namanya kriteria apa saja atau dalam kata lain apa saja yang dilakukan penilaian terkait dengan mesin dan peralatan ya tentunya. Nah, penyesuaian bisa dilakukan untuk umur kronologis. Ya, umur kronologis itu artinya umur fisiknya, ya, umur fisiknya. Ya, misalnya dia belinya di tahun 2020, ya.
Kalau di tahun 2000, penilaiannya tahun 2024, ya berarti umurnya adalah 4 tahun. Nah, contoh kasarnya seperti itu ya. Itu umur kronologis atau biasa dikenal dengan umur fisik. Nah, selain itu, pada saat inspeksi, seorang penilai juga dapat menentukan umur efektifnya, ya, umur efektifnya. Nah, umur efektifnya ini bisa jadi berbeda dengan umur fisiknya atau umur kronologisnya, ya. Kenapa bisa berbeda? Misalnya terkait dengan pemakaian, katakanlah, atau biasanya terkait dengan eh, perawatan, ya, perawatan lebih maksimal atau perawatan rutin, dia menyebabkan umur efektifnya bisa lebih mudah dibandingkan dengan umur kronologisnya. Katakanlah sesuai dengan inspeksi, mesinnya itu masih berjalan sesuai dengan kondisi sama kayak baru lah katakanlah. Terus sesuai dengan fisik juga tidak ada yang rusak. Perawatannya juga rutin. Maka penilai berdasarkan inspeksi dia menentukan umur efektifnya, oh ini bukan 4 tahun tetapi 3 tahun atau bahkan 2 tahun. Bisa jadi berbeda. Nah, ini yang dilakukan penyesuaian. Nanti. Bisa juga terkait dengan kondisi, kondisi mesinnya itu seperti apa. Apakah mesinnya itu masih berjalan dengan baik, atau misalnya dia itu ada perlu perbaikan, gitu, atau misalnya dia itu malah rusak, gitu. Jadi kondisinya yang kita lihat kondisinya. Terus bisa juga penyesuaian terkait dengan kapasitas, ya, kapasitas olah misalnya. Dia sekali olah berapa ton gitu ya, atau sekali dia mesin mengolah bisa menghasilkan kapasitasnya berapa liter gitu ya. Nanti disesuaikan. Nah, bisa juga terkait dengan lokasi, alokasi. Nah, lokasi katakanlah dia berada di kota lain gitu, sehingga secara kultur harga di daerah tersebut itu berbeda dengan lokasi di tempat kita melakukan penilaian atau tempat mesin di situ berada. Nah, bisa juga terkait dengan ukuran, ya, ukuran mesin atau peralatannya. Terus tanggal penjualan, ya, tanggal penjualan itu juga dapat mempengaruhi. Sama kondisi penjualan. Kondisi penjualan itu apakah penjualannya itu misalnya karena urgent gitu ya, atau penjualannya itu terkait dengan afiliasi, ya, afiliasi. Jadi menjualnya ke yang mempunyai hubungan istimewa. Ya, misalnya dari perusahaan induk, dia menjualnya ke anak perusahaan, gitu. Nah, nanti bisa jadi nilainya itu kan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini harus disesuaikan kondisi penjualannya. Serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga jual. Ya, jadi kalau misalnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga jual, itu eh, dapat dimasukkan juga. Misalnya terkait dengan apanya itu eh, kepemilikan, ya, kepemilikan. Ya, kalau kita misalnya contohnya nilai mobil, nah itu kan kita lihat BPKB-nya ada atau enggak, gitu. BPKB-nya ada atau tidak, dan seterusnya ya. Intinya terkait dengan dokumen-dokumennya lengkap atau tidak. Ini biasanya terkait dengan kendaraan, penilaian kendaraan. Itu. Jadi ini rincian-rincian apa-apa yang dilakukan penyesuaian. Nah, kalau kita melakukan atau data pembandingnya itu merupakan objek penilaian yang terpasang, ya, nanti bisa juga terkait dengan biaya instalasi langsung dan tidak langsung, ya. Jadi diperhitungkan juga, ya, kalau misalnya objeknya itu adalah in situ. Ya.
tinggal dilihat aja objeknya atau data pembandingnya yang dia itu terpasang. Nah, itu kita harus mempertimbangkan biaya instalasinya. Nah, dalam menentukan atau memilih data pembanding, maka bisa jadi data yang kita temukan itu hanya data penawaran. Gitu. Ya. Karena kita sulit apa namanya menentukan atau mencari yang data penjualan atau transaksi, ya, data transaksi penjualan yang real. Maka data penawaran itu dapat digunakan. Ya, dia dianggap juga sebagai data penjualan yang sebanding. Ya, tapi nanti harus ada penyesuaian juga, penyesuaian. Ya, terkait dengan jenis transaksinya, ya, antara penawaran atau transaksi jual beli. Oke. Ini terkait data pembanding. Nah, masih terkait dengan data pembanding. Nah, sesuai dengan aktivitas pasar, jadi kalau kondisi pasar, jika banyak data pembanding sedang ditawarkan untuk dijual, ya, harga mungkin akan tertekan. Jadi semakin tinggi penawaran, mungkin harganya itu bisa kan semakin turun. Dan minat terhadap properti tersebut menjadi lebih rendah. Gitu. Nah, ini apa namanya bisa ditunjukkan pada kurva equilibrium, kurva permintaan dan penawaran. Itu semakin tinggi penawaran, maka harganya itu bisa jadi semakin turun. Ya. Nah, terus semakin tinggi permintaan, harganya itu bisa juga semakin naik. Nah, itu akan menemukan satu titik di sini, titik equilibrium. Nah, kalau kita misalnya menemukan atau mencari data pembandingnya itu berasal dari lokal, regional, nasional, maupun internasional, itu perlu dipertimbangkan ketentuan-ketentuan khusus. Ya, ketentuan-ketentuan khusus. Kenapa? Bisa jadi peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang dia itu sudah usang di negara lain, atau dia itu tidak kompetitif di negara lain, itu dijual ke negara-negara berkembang. Nah, di mana di negara-negara berkembang itu masih baik digunakan. Gitu. Ya, jadi perlu dipertimbangkan, ya. Jadi tidak serta-merta data pembanding yang katakanlah di internasional langsung dapat digunakan. Ya, kita harus mengidentifikasi mesin itu kalau di sana dia diperlakukannya sebagai apa? Apakah dia itu sebagai scrap misalnya atau dan lain-lain. Ya, ini jadi pertimbangan aja. Oke. Nah, data pembanding yang kita kumpulkan, ya, selanjutnya kita lakukan ini ya apa? Identifikasi atau deskripsinya dari data pembanding itu. Ya, dari data pembanding, katakanlah pembanding satu, maka kita mendeskripsikan. Nah, apa saja yang dideskripsikan? Yang pertama adalah usia kronologis atau usia efektifnya. Ya, saat dijual atau ditawarkan. Usia, berapa tahun ya usianya. Terus kondisinya. Nah, kondisinya itu bagaimana? Apakah dia masih layak atau yang kondisinya baik, gitu ya. Dan seterusnya ya, tergantung nanti dalam apa namanya dokumen penawarannya itu dijelaskan bagaimana. Terus kapasitasnya, nah, kapasitas dari data pembanding yang ditawarkan katakan atau dijual. Terus fitur-fiturnya dan lokasinya, jadi tempatnya di mana, dijualnya di mana.
Terus produsennya, ya produsen, dia diproduksi oleh siapa misalnya. Selanjutnya motivasi. Jadi motivasi menjualnya itu apa? Apakah urgent, butuh uang, gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada motivasi, ya tulis saja tidak ada motivasi. Ya, ini nanti jadi pertimbangan dalam melakukan penyesuaian. Gitu. Terus harga, ya harganya itu per part atau dia secara keseluruhan harganya itu jauh dipertimbangkan. Terus satuannya, ya kuantitas yang dijual, jumlahnya. Nah, waktu penjualannya, ya, jadi waktu penjualannya mepet atau enggak, atau dia itu dijual buru-buru, gitu. Sama kondisi penjualannya, kondisi penjualan. Tadi contoh kondisi penjualan itu apakah penjualannya itu apa namanya afiliasi atau tidak, gitu, atau dijualnya itu kondisi apa adanya, ya, atau nanti kondisi penjualannya itu ada biaya perbaikan yang perlu disepakati. Nah, itu masuk di beberapa karakteristik di kondisi penjualan. Ya, nah data-data ini setelah dideskripsikan di beberapa data pembanding, nah, nanti akan dibandingkan, ya, akan dibandingkan dengan deskripsi dari objeknya, deskripsi dari objek penilaiannya. Gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan penyesuaiannya, ya, untuk menentukan penyesuaiannya. Nah, kalau misalnya data pembandingnya itu memiliki atau secara karakteristik list ini dia itu lebih buruk, ya, atau lebih jelek, maka kita tambahkan penyesuaian positif. Nah, kalau misalnya dia itu secara deskripsi ini salah satunya atau berapa itu lebih baik, maka kita lakukan penyesuaian negatif. Lebih baiknya maksudnya dibandingkan dengan objek ini. Sampai dengan ada indikasi nilai nanti di sini. Gitu ya. Oke. Nah, pada saat kita menentukan atau mencari data pembanding, ya, khususnya untuk yang personal property, ya, atau khususnya lagi terkait dengan mesin dan peralatan, pada umumnya, ya, dia itu ditawarkan atau ditransaksikan, ya, di dalam deskripsinya itu umumnya persatuan ukuran, ya, persatuan ukuran. Jadi dia itu tidak dirinci sebagaimana yang tadi. Itu kan tadi rincinya sangat detail, ya, rincinya. Biasanya untuk penawarannya itu hanya mencantumkan ukuran, ya, satuan ukurannya untuk masing-masing jenis properti, ya. Satuannya itu bisa apa namanya, satuan metrik, ya, atau British, ya, contohnya. Ini contohnya air conditioner, ya, biasanya penawarannya itu per horsepower misalnya, atau per kW, ya, atau kilokalori per hour, atau BTU itu kalau nggak salah, ya, itu British Thermal Unit atau apa, ya, B-nya itu British, ya, per hour. Gitu. Ini terkait dengan kondisi air conditioner, ya, AC. Ya, kalau genset itu nanti di deskripsinya per kVA atau per kW. Gitu. Nah, kalau per PLN, ya, nanti per kW atau kVA. Volt atau watt juga bisa. Pompa air, ya, biasanya deskripsi liter per menit, ya, atau FT3 per menit, atau horsepower-nya bagi berapa, ya, daya hisapnya, gitu, atau daya tekannya.
Nah, ini biasanya untuk data-data pembanding pada saat kita mencari, jadi tidak detail yang seperti yang tadi, ya, tapi berdasarkan ukuran-ukuran. Nah, dari ukuran-ukuran ini nanti kita detailkan lagi ya. Jadi untuk horsepower tertentu, nah dia eh, apa namanya ukurannya berapa? Nah, gitu. Oke, ini bisa dilihat di internet misalnya ukurannya berapa. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah kita menentukan data pembanding ya atau mencari dan menentukan data pembanding, berikutnya kita lakukan penyesuaian ya, kita lakukan penyesuaian. Kenapa dilakukan penyesuaian? Sebagaimana saya jelaskan tadi, karena ada perbedaan ya antara objek dan data pembanding. Karena ada perbedaan. Nah, kalau misalnya data pembandingnya yang kita temukan itu benar-benar identik, maksudnya benar-benar sama persis, ya sama persis, maka ini tidak perlu penyesuaiannya. Penyesuaiannya tidak perlu. Nah, karena tidak identik ini, maka dilakukan penyesuaian, ya penyesuaian data pembanding. Nah, penyesuaian data pembanding ini itu ada beberapa tekniknya, ya atau caranya. Ya, yang pertama adalah teknik penyesuaian langsung, ya, atau direct match. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah teknik penyesuaian perbandingan, ya, comparable. Terus yang ketiga adalah teknik persentase biaya, ya, persentase biaya. Nah, kita bahas satu persatu teknik-tekniknya. Nah, ini yang pertama adalah teknik penyesuaian langsung. Teknik penyesuaian langsung. Teknik penyesuaian langsung ini menetapkan nilai berdasarkan penyesuaian langsung dari data pembanding yang identik ya, terhadap aset yang dinilai. Ya, jadi data pembandingnya itu identik. Ya, dia secara sama, tapi tidak benar-benar identik. Ya, tidak benar-benar identik. Hanya mungkin dia perlu penyesuaian satu atau dua titik saja. Gitu. Nah, intinya untuk yang penyesuaian langsung ini dilakukan terhadap data pembanding yang identik. Nah, faktor yang dapat mengaruhi nilai antara lain ya, jadi kita melakukan penyesuaiannya itu bisa terkait dengan waktu pemakaian. Ya, dia sudah berapa lama dipakai atau kondisi asetnya bagaimana atau lokasi penjualannya. Gitu. Jadi kita langsung melakukan penyesuaian atas properti yang atau data pembanding yang identik. Contohnya, katakanlah objek penilaiannya adalah mesin molen. Tahu ya, mesin molen itu yang bukan untuk bikin molen, bukan ya. Ini untuk mengaduk semen, mengaduk semen. Ya, katakanlah merek A dengan tipenya AA. Kapasitasnya 350 liter. Nah, ini mesin ini kita cari data pembandingnya. Nah, kebetulan ada ya data pembandingnya. 1, 2, dan 3. Nah, data pembandingnya itu juga merek A dan tipenya AA. Nah, kapasitasnya juga sama. Hanya yang membedakannya itu adalah tahun pemakaiannya. Tahun pemakaiannya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, karena data pembandingnya itu dia itu identik, di sini identik, maka kita menggunakan teknik penyesuaian langsung, ya direct match. Artinya
nanti langsung di persentase saja berapa ini di penyesuaian berapa persen, yang ini penyesuaian berapa persen. Kalau yang data pembanding 2 ini 0%. Kenapa? Karena secara karakteristik dia mempunyai yang identik, ya, benar-benar identik. Ya, ini identik juga tetapi perlu penyesuaian. Ini identik tapi perlu penyesuaian. Gitu. Ya. Saya ulang lagi, untuk penyesuaian langsung ini dia dilakukan untuk data pembanding yang identik. Oke. Nah, terus yang kedua adalah teknik penyesuaian perbandingan yang comparable. Teknik ini menetapkan nilai berdasar penyesuaian atas data yang sebanding. Ya, jadi kalau bedanya yang tadi, ini data pembandingnya itu adalah data yang sebanding, artinya dia tidak murni identik, tidak identik. Nah, data yang digunakan atau data pembanding yang digunakan itu menggunakan data spesifikasi, ya. Jadi dia hanya berdasarkan spesifikasi saja. Nah, jadi bisa jadi secara spesifikasi dia itu sama, ya. Misalnya dari ukuran, gitu ya, atau kapasitas. Dia secara spesifikasi sama, tetapi mereknya bisa jadi berbeda, gitu. Ya, jadi yang jadikan dasar hanya spesifikasi saja. Nah, ini sebagai dasar pembandingan. Nah, karena sifatnya yang menjadi dasar itu data spesifikasi dan data pembandingnya itu dia hanya sebanding, maka teknik penyesuaian perbandingan ini itu sifatnya lebih subjektif. Ya, jadi nanti di sini muncul nih subjektivitasnya, subjektivitas dari penilainya. Katakanlah karena ada perbedaan merek. Ya. Nah, merek A dan merek B, nah ini kan perlu disesuaikan. Nah, penyesuaiannya berapa? Nah, ini kembali lagi subjektivitas dari penilai. Makanya penyesuaian perbandingan ini dia sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan teknik penyesuaian langsung. Ya, karena dia membutuhkan penyesuaian tambahan. Ya, tadi contohnya karena ada perbedaan merek contohnya. Gitu. Ya, mungkin merek yang kita nilai itu di pasaran sudah tidak dijual lagi, ya, sudah tidak ada lagi. Ya, makanya kita menggunakan merek yang lain dengan kapasitas yang sama, gitu, atau penggunaan yang sama. Contohnya, ya, objek penilaian tadi mesin molen merek B tipe BB, kapasitasnya 350 liter, pemakaiannya 2 tahun. Data pembanding yang kita temukan atau yang kita kumpulkan, ya, mesin molen juga, tapi mereknya A dan tipenya AA, kapasitasnya sama. Itu. Nah, ini memerlukan penyesuaian, ya, dari merek sama tipenya penyesuaian. Gitu. Sama nanti ada tambahan penyesuaian yang pemakaian juga. Gitu. Nah, untuk penyesuaian yang merek sama tipe ini dia cenderung lebih subjektif di sini. Itu ya, cenderung lebih subjektif. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah, terus berikutnya, ini yang ketiga, yaitu teknik persentase biaya. Ya, teknik penyesuaian dengan persentase biaya. Teknik ini dia menggunakan beberapa perbandingan harga jual pasar dengan biaya pengganti baru dari data yang sebanding. Ya, dengan data perbandingan yang cukup dapat dianalisis dan diperoleh hubungan antara harga pasar, umur atau kondisi, dan biaya pengganti baru. Nah, contohnya seperti ini, kasarannya. Jadi ada mesin, ya,
mesin, umurnya itu sudah 3 tahun. Ya, umurnya sudah 3 tahun mesinnya. Nah, terus kita mencari nih data pembanding, ya, suatu mesin ya, yang sejenis, terus dia itu umurnya 3 tahun, ya, dijual. Nah, itu nilainya berapa persen dari kalau dia belinya, ya, dari barunya. Ya, barunya itu berapa persen? Itu yang akan dijadikan dasar untuk menyesuaikan mesin ini. Nah, ini contoh realnya di sini. Contoh realnya. Suatu mesin bubut, dia ukurannya 60 cm kali 5.000 cm. Ya, ya, pembuatan perusahaan A yang buatan perusahaan A yang dinilai. Di mana dalam penilaian itu tidak ditemukan data yang sejenis di pasar. Ya, maka perlu mengidentifikasi beberapa mesin bubut yang ukurannya berbeda yang diproduksi di beberapa perusahaan, termasuk produk dari perusahaan A. Ya, jadi kita perlu mengidentifikasi beberapa mesinnya itu. Ya, bisa juga di data internal di perusahaan A itu. Nah, dari hasil analisis, beberapa harga jual mesin bubut, ya, jadi misalnya perusahaan A itu juga menjual mesin bubut yang lain, ya, mesin bubut yang lain. Dengan umur dan kondisi yang mirip, diperoleh kisaran 40-50% dari biaya penggantian barunya. Tuh, ya, jadi dia itu secara penjualannya, ya, dengan kondisi yang sama, kisaran penjualannya itu 40-50% dari harga barunya atau biaya penggantian barunya itu. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk objek penilaian yang ini, ya, nilainya itu adalah 40% sampai dengan 50%, ya, dari harga barunya dari mesin tersebut. Gitu. Nah, untuk teknik ini, penilai perlu mempertimbangkan data pembanding pasar yang digunakan sudah sesuai dengan fungsi dan kegunaan dari objek penilaian. Ya, jadi dia perlu dipertimbangkan apakah data pembandingnya itu secara fungsi dia sama dan fungsi dan kegunaannya. Ya, fungsi dan karena bisa jadi fungsi dan kegunaan yang berbeda, persentasenya itu juga berbeda. Gitu. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Di sini kan kalimatnya biaya pengganti barunya. Terus Hmm. tadi di akhir 40-50% dari harga barunya gitu, Pak. Itu harga barunya ditemukan di mana ya, Pak? Soalnya di sana dibilang tidak ditemukan yang sejenis di pasar. Lalu kalau misalnya begitu untuk biaya pengganti barunya itu pakainya apa ya, Pak? Dia pakai perhitungan biaya gitu atau gimana, Pak? Iya. Biaya pengganti baru berarti yang dipakai di perusahaan A. Katakanlah kita menggunakan data di perusahaan A, perusahaan internal. Dia itu ada barang-barang yang dia itu baru. Ya, baru. Terus ini kan objeknya tadi. Objeknya berupa mesin bubut tadi. Nah, ada barang baru, ya, kita tahu nilainya. Secara datanya ada. Nah, terus mesin PTA ini juga menjual barang yang second. Nah,
barang yang second, katakanlah pemakaiannya 3 tahun, di sini juga katakan umurnya 3 tahun, ya sama. Dia dijualnya berapa? Dijualnya berapa? Berapa rupiah? Ya, dijualnya berapa? Nah, nanti kan ketahuan nih harga barunya ini sama hasil penjualan atau penawaran dari barang yang second atas barang yang sama ya, atas yang barang sama. Nah, memang ini tantangannya untuk yang teknik ini kita harus menentukan atau harus mengetahui dia barunya berapa sama penjualan kalau secondnya itu berapa. Jadi ada dua yang kita cari. Nah, tadi pertanyaannya adalah kan di sini dijelaskan tidak ditemukan data yang sejenis di pasar. Ya. Artinya untuk yang mesin bubut ini ya, yang merek tertentu, terus tipe tertentu itu tidak ada. Tapi ada mesin bubut yang lain, mesin bubut yang lain. Mesin bubut yang lain dengan mungkin ya secara tipe merek yang berbeda, tetapi ada datanya. Ada datanya. Nah, kalau misalnya secara tipe sama secara merek berbeda dan ada datanya, ya tekniknya bisa menggunakan teknik yang kedua tadi, ya atau menggunakan teknik yang ini. Nah, kalau teknik yang ini tantangannya dia harus menentukan dia secara baru dia nilainya berapa dan second berapa. Sebenarnya teknik ini dia itu meminimalisir yang subjektivitas yang di teknik yang kedua. Gitu. Karena data-datanya kalau yang teknik kedua kan penyesuaian merek itu langsung di berapa persen katakanlah gitu. Nah dengan ini dia kayak persentase dari nilai barunya atas mesin yang 3 tahun itu berapa persen. Begitu. Ya, maksudnya tidak ada yang benar-benar yang identik gitu. Tapi sejenisnya ada. Ya, yang sebanding ada. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain silakan yang lain. Izin, Mbak. Ya. Eh, itu kan kalau yang baru dan second itu kan misal mesin bubut dengan tipe yang berbeda ya, Pak. Hmm. Datanya. Itu misal tipenya tipe B, kan barunya misal nilainya 1 M, Hmm. misal. Terus secondnya itu harganya 500 juta dengan umur 3 tahun. Untuk yang maksudnya itu yang di objek objek yang dinilai kan, nah itu kan Hmm. harusnya kisarannya 40% sama 50% dari harga barunya. Ya. Nah, harga barunya itu dapatnya dari mana itu, Pak? Oh, maksudnya harga baru mesin ini maksudnya objeknya. Ya, iya. Ya, dari ininya invoice-nya Oh, ya invoice penjual bukti pembeliannya ya. Nah, nanti tinggal penyesuaian saja gitu. Disesuaikan berapa persen dari data pembandingnya gitu. Ya. Invoice yang di perusahaan maksudnya. Atau bisa juga tercatat di laporan keuangan itu perolehannya berapa? Gitu. Nilai perolehannya berapa? Nah, untuk menentukan nilai yang sekarang, ya kita persentase berapa persen dari nilai yang sekarang. Begitu, Mas. Teknik ini sebenarnya mirip-mirip kayak ini. Kalau saudara pernah belajar penentuan penentuan nilai untuk menentukan hubungan istimewa ya, atau di Tipidok ya, Tipidok biasanya. Itu seperti itu. Hampir mirip ya. Kalau yang di Tipidok kan karena pendapatannya, kalau ini terkait dengan asetnya. Pakai persentase atas
di persentase di perusahaan yang sama atau dari perusahaan yang lain pembandingnya. Gitu. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini contohnya. Contoh penilaian mesin dan peralatan dengan pendekatan pasar. Ini ada kendaraan, ya. Ini truk ya, mereknya Hino. Ada tipenya. Tipenya kayaknya kalau nggak di sini, dia di sini ada tipenya. Nah, ini contoh real ya, contoh real. Tapi data-datanya saya samarkan. Contoh real, data-datanya saya samarkan. Nah, penilaian ini dilakukan dalam rangka menentukan limitnya. Limit lelang. Jadi ada WP, ya, WP wajib pajak ya. Wajib pajak, dia itu punya utang pajak, dalam jangka waktu tertentu, ya, sesuai dengan undang-undang PPSP, ya, itu kan sampai dengan di lelang. Oke. Nah, pada saat lelang ini, itu kan harus ditentukan limitnya. Nah, penentuan nilai limit ini itu kalau misalnya untuk karakteristik yang agak rumit, itu minta bantuan penilaian ke fungsional penilai. Gitu ya. Jadi jurusita meminta bantuan penilaian. Nah, penilai melakukan penilaian. Nah, kebetulan ini aset dari wajib pajak itu adalah yang disita ya, itu mesin, kendaraan, ya, truk. Gitu. Nah, dilakukan penilaian. Nah, ini deskripsi objek penilaian, ya, deskripsinya. Nomor polisinya segini, merek, ya, terus jenis, model, tahun pembuatan, silinder, warna, ya, seterusnya. Terus kondisinya, ya, pada saat inspeksi, yang kondisi umum sedang, terus mesinnya itu baik, terus kondisi normal dan semuanya, terus STNK dia STNK-nya ada, cuma hanya daluarsa saja, tapi ada. Ini kenapa biasanya daluarsa? Untuk barang-barang atau kendaraan yang disita, biasanya emang belum terbayar ya, karena kan kepemilikannya sudah bukan kepemilikan ya. Jadi secara dokumen-dokumen atau secara barangnya itu sudah dipindahkan, sehingga biasanya terkait dengan pajak-pajaknya itu ada keterlambatan. Nah, terus BPKB-nya ada. Oke, ini deskripsi. Nah, cara melakukan penilaiannya dari objek penilaian, kita kumpulkan data pembanding, ya, data pembanding. Ya, pembanding 1, pembanding 2, sama pembanding 3. Nah, dari data pembanding ini, ya, kemungkinan kan bisa jadi berbeda, ya, misalnya tahun pembuatan atau yang lainnya, kondisi dan seterusnya. Kita lakukan penyesuaian, ya, Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini urean terkait dengan deskripsi tadi, yang mereknya apa, tipe, terus kapasitas silinder, tahun pembuatan, bukti pemilikan, kondisi, ya, objek penilaian, sama data pembanding. Pembanding 1, pembanding 2, sama pembanding 3. Secara merek sama, terus tipenya sama. Nah, kalau misalnya tipenya berbeda, ya, biasanya nanti ada penyesuaian lagi. Nah, nanti kalau misalnya tipenya berbeda,
penyesuaiannya itu jadi penyesuaian yang kedua tadi. Nah, kalau misalnya ini secara merek tipe sama, ya, bentuknya sama ya, sama-sama mesin Hino tipe tertentu, maka penyesuaiannya bisa menggunakan penyesuaian langsung. Hanya yang butuh penyesuaian lagi itu tahun pembuatan misalnya. Ya, bukti pemilikan ada, BPKB ada, itu kondisinya sama-sama baik, nilai transaksi segini, ya, nilai transaksi, penawaran ini maksudnya, jenis ininya penawaran, terus waktu transaksinya, ini data-datanya saya samarkan ya, bukan data sebenarnya, tapi kasusnya real, tapi data-datanya disamarkan, bukan data sebenarnya. Nah, dari data objek penilaian sama data pembanding 1, 2, dan 3, selanjutnya kita lakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian yang pertama adalah jenis transaksi. Nah, karena datanya ini adalah penawaran, ya, jenis transaksinya penawaran, data pembanding, maka kita harus sesuaikan ke jual beli. Ya, ke jual beli. Nah, penyesuaiannya apa? Penyesuaiannya negatif. Nah, 10% dapat dari mana? 10% itu caranya ya, yang pertama, saudara kumpulkan, tapi ini cara apa ya, kenyataannya di dunia kerja ya, artinya untuk menghindari subjektivitas ya, untuk menghindari subjektivitas. Tapi kalau misalnya untuk dunia pendidikan, saya kira masih belum sampai ke situ ya. Jadi nanti cukup memberikan asumsi saja. Kalau yang dunia nyata, caranya itu saudara kumpulkan data penawaran, terus atas data penawaran ini diidentifikasi mana yang sudah laku. Ya, atas kendaraan. Nah, yang sudah laku, nah dari data penawaran ini, nah dia turunnya berapa persen? Dari penawaran, dia lakunya itu berapa persen? Turunnya itu berapa persen? Ya, katakanlah kita temukan 3 data pembanding, maka kita akan mengetahui persentase penyesuaian dari data penawaran ke transaksi jual beli. Gitu. Itu cara yang pertama. Nah, cara pertama ini biasanya agak sulit. Kenapa? Kita jarang mengetahui data yang ditawarkan itu, properti yang ditawarkan, lakunya berapa. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa diketahui. Misalnya saudara telepon, oh sudah laku Pak, gitu di telepon. Sudah laku, lakunya berapa? Segini. Nah, saudara catat. Itu cara pertama. Nah, terus cara yang kedua, kan data-data yang kita temukan itu kan datanya dari penawaran. Nah, saudara konfirmasi lagi. Ya, saudara seolah-olah sebagai pembeli. Pak, yang ditawarkan itu, misalnya truk itu, kira-kira dilepasnya berapa? Jadi, berapa sampai dilepas? Ya. Oh, dilepasnya segini mas, gitu, atau segini. Nah, turunnya itu berapa persen? Itu sampai dengan dia berani melepas dari penawaran tadi. Nah, dari persentase ini dapat digunakan. Nanti 10%. Ya, rata-rata memang 10%, rata-rata. Saya sudah menganalisis sendiri soalnya di apa namanya, pada saat saya melakukan penilaian, saya melakukan survei ini dulu untuk menentukan penyesuaian dari data penawaran ke transaksi jual beli. Gitu. Nah, yang pertama penyesuaian jenis transaksi. Terus berikutnya adalah waktu transaksi. Ya, waktu kan ini berbeda nih waktu transaksinya. Nah,
untuk waktu transaksi ini terkait dengan kendaraan, biasanya ini biasanya saja. Ini kalau saya pribadi itu tidak ada penyesuaian. Nah, kalau misalnya masih dekat-dekat ya, dekat-dekat dengan range yang dekatnya, hitungannya bulan, tidak ada penyesuaian. Kenapa? Karena mesin, yang kendaraan itu dia tidak harganya tidak terlalu dipengaruhi oleh waktu transaksi. Lain halnya dengan tanah dan bangunan. Tanah atau bangunan, terutama yang tanahnya. Nah, kalau tanah dan bangunan, transaksi awal tahun di bulan 1 sama di bulan 12 bisa jadi berbeda nilainya. Ya. Kalau kendaraan bisa jadi masih sama. Ya, karena yang dilihat itu kan tahunnya biasanya. Penjual itu melihatnya itu tahunnya. Jadi waktu transaksi ini, biasanya kalau saya pribadi itu cenderung tidak perlu dilakukan penyesuaian. Oke, terus selanjutnya kita lihat fisiknya, ya fisik dari dokumen kepemilikan. Dokumen kepemilikan karena dia sama-sama punya BPKB, ya berarti 0 penyesuaiannya. Terus kondisinya ya sama-sama baik, 0. Terus tahun pembuatan, ya tahun pembuatan. Yang ini tahun pembuatannya kan 2012. Sehingga kita sesuaikan negatif. 2009 sesuaikan positif. Nah, ini tahun pembuatannya sama, sesuaikan 0, ya tidak ada penyesuaiannya. Nah, kalau untuk terkait dengan apa namanya pembelajaran baik di kuliah maupun di diklat itu saudara cukup mengidentifikasi penyesuaiannya itu positif atau negatif. Ya, secara nilai angkanya itu tidak terlalu menjadi meter. Ya, itu nanti menjadi meter kalau di dunia asli, di apa namanya lakukan penilaian yang real gitu ya. Intinya saudara harus benar nih negatif atau positif gitu, harus benar ya. Negatif itu kalau kondisi dari data pembanding itu lebih baik daripada objek penilaian. Nah, kalau positif ini contohnya ya kondisinya itu tidak lebih baik. Ini kenapa tadi? Nah, ini secara tahun pembuatan kan tidak lebih baik dari objek penilaian sehingga dikatakan positif. Gitu aja. Ya. Nah, dari analisis tadi data pembanding kita ketemu total penyesuaian di sini, total penyesuaian. Nah, selanjutnya dari nilai transaksi, nah, terus dikurangi dengan penyesuaian. Untuk pembanding 1 minus 20%, pembanding 2 minus 5%, dan pembanding 3 minus 10%. Oh ya, ini 5% karena ini ada positif. Nah, sehingga ketemu indikasi nilai dari data pembanding 320 juta, terus pembanding 2 323, pembanding 3 315. Nah, ini kemudian di rata-rata. Di rata-rata ketemu kesimpulan nilai 319 333. Nah, ini caranya untuk melakukan penilaian kendaraan ya, salah satu bagian dari materi mesin dan peralatan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau untuk dokumen kepemilikan dan tahun pembuatan itu angkanya dapat dari mana ya, Pak? Selain asumsi. Oh, dokumen kepemilikan ini saudara survei ya, survei. Ya, ini dokumen kepemilikan dulu ya. Jadi kendaraan ya, ini tidak harus truk yang sama ya. Kendaraan, katakanlah mobil. Ya, mobil. Nah, saudara kumpulkan nih
Nah, sebelum mobil, kita kan masih nilai ini ya, Indo ya. Tapi untuk analisis yang bukti kepemilikan, analisisnya kan yang paling banyak ditransaksikan katakanlah mobil. Nah, mobil ini saudara kumpulkan yang ada BPKB-nya. Mobil yang sama ya. Nah, terus ada juga saudara kumpulkan yang tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, selisihnya nanti kan ada nih. Yang ada BPKB-nya sama yang tidak ada BPKB-nya. Turunnya berapa? Atas mobil yang sama. Nah, itu kan ada persentasenya. Nah, itu dapat digunakan untuk analisis yang dokumen kepemilikan. Berapa persen? Itu mengaruhi nilai itu berapa persen. Gitu. Ya. Nah, terus kalau terkait dengan tahun pembuatan, ya bisa juga cara yang seperti ini. Cara yang seperti ini. Jadi, selisih tahun tidak harus merek Gino ya, mobil juga bisa. Intinya sama-sama kendaraan ya, kendaraan. Nah, selisih tahun itu per tahun, setiap tahun, tahun 1, tahun kedua dan ketiga. Nah, itu dia turunnya berapa? Berapa persen? Gitu. Ya, kita menggunakan sampling. Ya, kita kumpulkan mobil yang sama di tahun 2010 ya, terus ada di 2011, 2012, 13. Nah, rata-rata kenaikan atau penurunan dari perbedaan tahun itu berapa persen? Nah, itu langsung digunakan sebagai penyesuaian dari tahun pembuatan. Begitu. Yang dimaksud mobil itu kan Hino ini truk ya Pak ya. Betul, Berarti ya. bisa pakai, maksudnya mobil lain kayak misal kita pakai pembandingnya itu Avanza atau apa gitu, atau truk yang dengan merek Ya, berbeda. kalau misalnya truk ada datanya pakai truk. Ya, ini bukan untuk sebagai pembanding ini ya. Ini hanya untuk data pembanding sebagai menentukan ini persentase ini gitu supaya menghindari subjektivitas. Nah, data pembandingnya kalau misalnya truk nggak punya, pakai kendaraan ya, karena mendekati ya berarti kendaraan yang roda 4 gitu. Jadi kemungkinan akan sama, tidak jauh berbeda. Itu intinya itu lebih baik daripada saudara hanya menggunakan persentase-persentase tertentu. Tuh, at least ada analisisnya, ada dasarnya, saudara. Kenapa ini 5%, ini kenapa 10%, 20%, dan seterusnya. Kalau di realnya penilaian, saudara harus melakukan analisis itu. Ya, karena sebisa mungkin penilaian itu mengurangi subjektivitas. Ya, kalau bisa tidak ada malah. Ya, apa namanya? Yang sains semua nanti jadinya. Gitu. Ada analisisnya. Oke. Maaf Pak, Ya, silakan. kalau misalkan yang kita nilai itu mesin yang masih banyak di pasaran gitu Pak. Hmm. Nah, kita dapat eh, merek, tipe, silinder, dan lain-lain tuh ada yang sama persis. Tiga-tiganya sama persis. Nah, itu tuh kan jadi penyesuaian di sini tuh sama Pak ya. Tapi kan orang jual kan harganya biasanya beda-beda Pak ya. Ah, Nah, itu tuh apakah kita langsung rata-rata aja atau kita tambahin faktor penyesuaian lain kayak misalnya daerah yang jual gitu Pak, misalnya. Nanti eh, apa namanya yang daerahnya lebih dekat ke daerah objek penilaian kita, itu nanti kita proporsi lebih gede dari yang lain kayak gitu Pak. Kayak yang di properti tanah rumah gitu. ya. Nah, dalam menentukan kesimpulan nilai yang di sini itu bisa menggunakan bobot. Ya, bisa menggunakan bobot. Ya, misalnya ada data pembanding yang katakanlah data pembanding 3 ini
dia itu lebih mencerminkan ya. Tadi contohnya secara lokasi dia dekat. Nah, kalau misalnya banding 2 membanding 1, dia itu jauh ya, artinya di kota lain. Ya, mungkin secara karakteristik, terus dia mungkin ada mempertimbangkan biaya kirim dan lain-lain, itu harganya berbeda. Nah, sehingga dari sini itu bisa dibobot. Nah, bobotnya di sini mungkin bisa jadi lebih besar. Katakanlah bobotnya 50% gitu. Terus di sini bobotnya 25% gitu. Gitu. Jadi bisa menggunakan bobotnya. Itu Mas, tergantung keyakinannya. Nah, itulah mengapa perlu apa namanya? Analisis makro mikro ya, analisis makro mikro. Nah, data pembanding itu kita kita identifikasi. Kenapa kira-kira berbeda? Ya, apakah karena lokasi? Ya, apakah karena apa namanya? Motif penjualan? Ya, atau bisa juga karena dia bukan asli ya, jadi bukan penawaran asli. Jadi hanya untuk menggoreng-goreng harga, itu bisa juga. Kalau saudara lihat di OLX, ya saya menyebut merek, di situ kalau di tanah dan bangunan. Jadi kalau orang mau jual properti, ya, properti, pengen harganya tinggi, dia bikin aja dia penawaran dummy, di properti yang di dekat situ penawarannya ditinggi-tinggiin. Nah, sehingga nanti properti yang milik dia mau dijual itu dapatnya bisa tinggi karena orang-orang pasti melihat sekitarnya. Nah, kebetulan saudara yang properti dummy itu saudara pakai, bisa jadi bias nanti hasilnya. Itu ya perlu yang kita apa namanya mengumpulkan banyak data pembanding sehingga kita nanti memilih mana yang dia itu kira-kira sesuai, mana yang dia outlier. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Oke, ada lagi? Silakan. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau dari Bapak sendiri, ada nggak, Pak, toleransi total penyesuaian yang bisa digunakan sebagai data pembanding? Jadi, misal secara merek dan tipe itu sama, tapi ketika kita melakukan penyesuaian, ternyata total penyesuaiannya bisa sampai lebih dari 50% atau bahkan lebih dari 100%. Nah, kalau kondisi kayak gitu, apakah masih bisa digunakan sebagai data pembanding atau mending kita nyari data pembanding lain gitu? Ya, kalau secara saya pribadi itu tidak ada, saya tidak membatasi berapa penyesuaiannya. Ya. Bahkan saya pernah melakukan penilaian itu penyesuaiannya kalau nggak salah 70 sampai 80% ya, karena ini apa terkait dengan kepemilikan ya, terus kondisi dia rusak ya, itu apa namanya tidak ada batasannya kalau saya pribadi ya. Nah, tetapi pada saat kita melakukan penilaian, sebisa mungkin kita menentukan data pembanding itu yang sebanyak mungkin, ya sebanyak mungkin, ya supaya kita bisa menentukan sebaran datanya. Ya, kalau saudara lihat apa namanya kurva, ya kurva standar normal, ya, tentunya kan seperti ini. Nah, data objek itu mungkin seperti ini. Di sini data objek penilaian. Nah, kita ambil data pembandingnya di sekitar sini. Gitu. Ya, ya itu makanya kita perlu mencari data pembandingnya banyak. Ya, sebisa mungkin banyak. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau saya pribadi, saya tidak ada batasannya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Tapi ya bukan berarti penyesuaiannya 100% habis nanti. Oke, ada lagi silakan. Oke, kalau nggak ada, ini saya coba share lagi satu contoh
eh, penilaian sinan perawatan. Nah, ini contoh penilaian yang pernah saya lakukan, mobil ya, mobil Xenia, Xenia. Waktu itu lokasinya di Makassar. Ini data objek penilaian, data pembanding 1, pembanding 2, dan pembanding 3. Detailnya ya jadi merek, siliter, warna gitu ya, tahun pembuatan, register itu. Terus dia harga penawaran, pembanding, terus disesuaikan jenis transaksi, terus asumsi, dia indikasi nilainya, terus kemudian dilakukan pembobotan. Ya, jadi data yang secara karakteristik lebih mirip, ya, data pembanding 1 dan pembanding 2. Saya kasih bobot 40-40 dan di sisanya data pembanding 3 20%. Nah, terus ketemu nilainya. Gitu. Jadi sesimpel itu melakukan penilaian kendaraan itu, yang bagian dari penilaian mesin dan peralatan. Ini karena data pembandingnya banyak, ya, data pembandingnya banyak sehingga kita dengan mudah menggunakan pendekatan pasar. Nah, untuk kertas kerjanya tidak harus seperti ini atau yang di slide tadi, bebas. Ya, intinya saudara membandingkan antara data pembanding dengan objek penilaian. Oke. Oke, ada pertanyaan? Nanti untuk praktek penerapan pendekatan pasar itu kita akan simulasi ya, simulasi aslinya setelah sesi UTS nanti ya, atau sebelum UAS ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup. Sebenarnya 50 menit berikutnya itu kan untuk diskusi, karena sudah tidak ada diskusi, saya bisa cukupkan kelas pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.